Teman-teman sekalian, tanggal 16 kemarin hari Jumat dalam Ratin DPP FSMI telah diputuskan bahwasanya kita akan tetap melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Oleh sebab itu, dalam rapat tersebut telah diputus kita akan mengawal setiap aksi-aksi ketika sidang MK itu berlangsung. Dan dalam waktu dekat ini, tanggal 21 besok, hari Rebo, sidang MK pertama digelar tentang uji formil. Oleh sebab itu, kami atas nama DPP FSPMI meminta kepada seluruh perangkat organisasi, termasuk sampai dengan PUK dan anggota, untuk ikut melakukan aksi-aksi virtual di simbol-simbol pemerintahan, mulai di gedung gubernur, MK, gubernur, kabupaten kota, di perusahaannya masing-masing sebagaimana yang telah kita lakukan pada tanggal 12 April. Panggilan sidang kita sudah terima dari Mahkamah Konstitusi. Jadwalnya itu Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 13.00 ya, pukul 13.00 ya. Ditujukan kepada kuasa hukum kita. Nah, ini sudah ada panggilannya, dan yang mengajukan gugatan karena ini sifatnya tentang formil, tentang proses pembentukannya, maka dia personal, individu ya, individu, tapi tetap organisasi yang backup. Jadi ada 4 orang ya, ada 4 orang nama yang mengajukan gugatan. Satu adalah saya sendiri, kedua Bung Suparno, Bung Suparno, ketua organisasi, sekarang juga ketua DPW Jawa Barat. Kemudian Patan Almadani, ya, Patan Almadani ini adalah karyawan PUK PT Epson sekarang. Kemudian ada Yanto Sulistianto, ya, Yanto Sulistianto ini adalah karyawan di Bandung, ya, kawan-kawan garmen di Bandung. Jadi 4 orang itulah teman-teman yang mengajukan gugatan. Nah, kawan-kawan semua, kenapa kok saya yang dipilih menjadi penggugat? Ada 2 alasan, ya, ada 2 alasan. Alasan pertama, harus pekerja langsung, artinya orang tersebut bekerja. Nah, kebetulan saya masih bekerja di Tangerang, ya. Yang kedua, harus orang yang tahu prosesnya. Karena kan yang kita gugat ini kan prosesnya, bukan isi-isi pasalnya, bukan, tapi proses pembentukannya. Dan secara kebetulan juga saya orang yang baik di yang bentukan pemerintah waktu itu saya ikut, juga tim pembentukan DPR RI yang dengan balik itu saya juga ada di dalamnya. Kemudian juga saya mengawal, ya, dari proses pasca di pendingnya oleh Presiden Joko Widodo, kemudian sampai dimulai kembali pembahasan itu, saya salah seorang yang ikut langsung mengawal dari DPR RI-nya di balik, kemudian pindah ke Hotel Aston di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pindah ke Hotel Tang City, Hotel Novotel Tang City, pindah lagi ke hotel di Tangsel, itu saya ikut semua. Jadi saya tahu persis prosesnya. Itulah salah satu alasan kenapa saya yang dipilih atau yang ditunjuk untuk menyampaikan gugatan tersebut, ya. Apa sih yang dimaksud dengan gugatan formil itu, ya? Jadi gugatan formil itu adalah kita menggugat tentang prosesnya, ya, tentang proses pembentukan undang-undang tersebut. Nah, jadi dampak daripada gugatan kita tentang formil ini, tentang mekanisme proses pembentukan undang-undang ini,
bila nanti disetujui oleh majelis hakim, maka undang-undang itu dengan sendirinya batal demi hukum. Ya, itu tuh goal yang ingin kita capai. Itulah goal yang ingin kita capai. Khususnya kita di MSPMI dalam melakukan perlawanan, melakukan perjuangan dengan sungguh-sungguh, ya, maka tadi Bung Sekjen sudah menyampaikan, mari bersama-sama kita kawal, ya, mari bersama-sama kita buktikan kepada majelis hakim bahwa gugatan kita ini benar konstitusional, benar prosedural. Nah, apa yang saya maksud? Tentu dukungan nyata dalam bentuk aksi-aksi itulah salah satu cara kita menunjukkan kepada majelis hakim bahwa rakyat Indonesia, khususnya kaum pekerja, kaum buruh, pada posisi menolak undang-undang ini. Ya, menolak undang-undang ini. Nah, jadi teman-teman semua, tanggal 21 ya, tanggal 21 April ini, ya, saya minta dengan sangat kepada kita semua untuk mempersiapkan diri melakukan pengawalan terhadap terhadap sidang MK ini. Bung Presiden, bentuknya bagaimana sidangnya? Nah, kawan-kawan, sidangnya nanti melalui online. Ini karena zaman online ini. Gara-gara si corona ya. Semua jadi serba online. Jadi nanti posisi penggugat, dalam hal ini nanti saya, Bung Parno, Bung Patan, sama Bung Sulistianto, itu posisinya ada di DPP MSPMI, di lantai 3. Tentu bersama kuasa hukum. Kuasa hukum kita ada 4 orang. Ya. Yang pertama adalah Said Salahuddin. Yang kedua, Imam Nasep. Yang ketiga, Erlanda Juliansah Putra. Yang keempat, Fahmi Sungkar. Jadi kita mengkuasakan kepada 4 orang kuasa hukum. Ya. Nah, insya Allah dalil-dalil yang sudah kita dalilkan, itu saya punya keyakinan kuat bahwa gugatan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak hal yang terjadi di bulan suci Ramadan kaitannya dengan kebarokahan, kemanfaatan, dan kemaslahatan buat umat manusia secara umum. Nah, untuk itu tentu ini menjadi motivasi buat kita semua. Ini menjadi bekal kita semua dalam melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap keadilan. Tidak hanya kepada pekerja dan buruh saja, tapi juga kepada rakyat Indonesia. Jangan lupa kawan-kawan, Omnibus Law ini adalah mencakup seluruh hajat hidup kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Cuma memang kita, karena kita adalah para pimpinan buruh, maka lebih fokus kepada klaster ketenaga kerjaan. Tapi sejatinya kita pun menolak terhadap klaster perizinan misalnya. Klaster terhadap hak-hak tanah wilayah, tanah adat misalnya. Kemudian juga terkait dengan perizinan pertambangan misalnya. Kita pun menolak itu sebetulnya. Kita pun ikut menyuarakan itu.
Tapi kita lebih gencar, lebih fokus kepada khusus klaster ketenagakerjaan sebagaimana memang bidang kita.